Assalamualaikum semuanya. Sotong balado modal cuma 7.500, jadi 52 piece. Ini tuh enak pakai banget, jadi langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin wadah karena ini resep cemplung, jadi dicemplungan aja ya semua bahannya. Di sini aku ada 250 gram tepung terigu, 125 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 1 bungkus penyedap rasa. Di sini aku pakai Maggi ya teman-teman ya. Aku bingung ini namanya apa karena aku jarang banget pakai. Ini bisa diganti Royco ataupun Masako. Kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata baru kita masukin air ya. Untuk airnya milih aja. Sambil masukin air sambil diaduk seperti ini ya. Karena ini hasilnya agak ngegumpal, jadi aku bakalan saring dulu ya teman-teman ya. Tapi ini aku bakalan larutin dulu semuanya, baru kalau udah larut baru aku saring ya. Soalnya kalau nggak disaring nanti gerindelannya agak kebanyakan gitu loh teman-teman. Videonya jangan di skip karena di sini tuh aku bakalan ngasih step by stepnya. Walaupun ini tuh resep cemplung, ada beberapa yang harus kalian tahu gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa jangan di skip ya. Ini langsung aja aku siapin saringan teman-teman. Jadi aku langsung aja siapin wadah seperti ini. Aku bakalan ambil saringan dan langsung aja kita saring. Ini karena cair jadi dia lebih gampang gitu loh. Jadi tenang aja, kita tuh nyaring ini tuh nggak ribet-ribet banget. Biasanya kalau kita nyaring apa gitu kan agak susah ya, karena ini tuh adonannya lumayan encer jadi dia gampang. Kalau udah disaring seperti ini, aku bakalan tambahin 2 siung bawang putih. Kenapa aku nggak masukin tadi teman-teman? Soalnya kalau tadi aku masukin pas disaringnya pasti susah kan. Jadi aku masukin bawang putihnya setelah adonannya aku saring ya. Jadi untuk 2 siung bawang putihnya ini aku bakalan serut. Kalau kalian mau halusin manual juga boleh atau di chopper. Tapi kalau sedikit kayak gini di chopper ribet nggak sih? Jadi diparut aja kayak gini ya teman-teman ya. Ini kalau udah langsung aja dibersihin. Kita tambahin 2 sendok makan minyak goreng. Kalau semua bahannya udah tercampur rata, maksud aku semua bahannya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah panasin teflon. Kita masukin adonannya secukupnya aja ya teman-teman ya. Kalau bisa sedikit banget aja. Kalian bisa lihat sendiri. Tadi tuh aku masukin setengah centong sup, itu pun masih aku kasih sisa. Kita rata-ratain aja seperti ini. Soalnya kalau terlalu banyak adonannya nanti hasilnya gede banget teman-teman. Ini langsung aja kita angkat. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita ambil setengah centong sup adonan, setelah itu kita ratain seperti ini. Kita tunggu sebentar, jangan terlalu kering. Keadaan masih panas-panas kayak gini, kita langsung aja angkat dan langsung kita gulung ya teman-teman ya. Ini baru banget diangkat, langsung aja dicetak seperti ini. Soalnya kalau nunggu dia dingin, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh udah agak dingin teman-teman. Terus aku taburin bumbu balado atau sejenisnya. Ini ngasihnya jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Kita gulung mulai dari bawah kayak gini ya teman-teman ya. Kita pegang ujung kiri sama ujung kanan kayak gini. Setelah itu kita gulung abis. Kalau adonannya udah dingin, dia tuh kayak nggak bisa nempel gitu loh teman-teman. Dan kalau bisa kalau kalian recook ini, kalau bisa tuh harus 2 orang gitu loh. Satu nyetak
kulitnya satu lagi ngegulung si sotongnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ngebentuknya kayak gini aja. Kalau bisa alasnya itu tuh cari yang dia nggak gerak gitu loh teman-teman, jadi kita pas ngegulungnya tuh alasnya nggak ikut gerak juga. Ini karena kulitnya udah agak dingin, jadi dia tuh kayak nggak nempel gitu loh. Pokoknya kalau kalian mau buat ini, kalau bisa keadaan masih panas, langsung aja kita gulung kayak gini. Kita kasih isiannya tuh sebenarnya opsional, bisa pakai bisa enggak. Kebetulan kemarin aku udah pernah buat yang original teman-teman, tapi hasilnya jumbo-jumbo. Kalian bisa langsung aja cek video ini ya kalau kalian penasaran sama sotong jumbonya. Dan aku di sini bakal buat yang mininya. Ini kalau dijual harganya satu piece-nya tuh bisa banget dijual 500 rupiah. Jadi masih aman banget di kantong ya. Kita gulung-gulung terus aja sampai dia tuh nempel teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Tuh kalau kita ngegulung sotongnya keadaan dia masih panas, hasilnya tuh cantik banget. Ini 7.500 jadinya sebanyak ini. Ini langsung aja kita goreng ya. 2023 masih ada jajanan 7.500 dapat segini banyaknya ya. Jadi kalau kalian pengen buat cemilan yang murah-murah, sok langsung aja cobain resep aku ini. Ini walaupun minyaknya panas ataupun dingin, dia aman ya. Dia nggak seperti cireng teman-teman. Kita ngegoreng pakai minyak panas pun dia oke ya. Jadi di sini aku nggak ngasih kayak catatan buat ngegoreng sih. Kalian mau pakai minyak panas, minyak dingin, ini tuh nggak bakal meletus. Saran dari aku kalau kalian pengen renyah di luar dan lembut banget di dalam, ini untuk ngegorengnya pakai api gede ya. Jadi biar dia tuh cepet gosongnya gitu loh teman-teman. Maksud aku kalau pakai api gede matangnya tuh lebih cepet kan. Jadi yang matang tuh cuma luarnya aja, dalamnya masih kenyal-kenyal gitu. Ini tuh aku ngegorengnya pakai api gede gitu loh. Jadi kalau pakai api kecil matangnya kan lama ya. Jadi dia nanti crispy-nya sampai ke dalam-dalam teman-teman. Menurut aku ini tuh sotong lebih enak crispy-nya tuh di luar aja, di dalamnya lembut. Jadi kalau kalian mau goreng ini, kalau pengen saman kayak aku, apinya harus pakai api gede. Kita masak sampai warnanya kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Karena ini tuh hasilnya banyak banget, aku jadi ngegorengnya beberapa kali ya. Tuh kurang lebih seperti ini. Ini walaupun aku udah buat sekecil mungkin, hasilnya tetap aja jumbo. Kalau yang dijual di luaran sana tuh lebih kecil dari ini teman-teman. Tapi ya udahlah ya, udah jadi. Kalau kalian mau jualan ini, kalau pengen dikecilin lagi dikecilin, malah hasilnya lebih banyak ya. Ini setelah aku goreng semuanya. Kalau kalian mau jualan satu piece 500 itu sebenarnya udah untung. Cuman aku bakalan kasih rekomendasi kalau kalian pengen jualan satu bungkus itu harganya 10.000. Jadi kita tuh pakai kemasannya yang kayak gini teman-teman. Untuk rekomendasi kemasan yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Biasanya kalau di mall-mall satu paper bag ini, satu bungkus kecil ini tuh kalau dia penuh ini tuh harganya bisa 10-20 ribu teman-teman. Cuman karena ini tuh nggak ada daging, nggak ada apa, menurut aku dijual 10.000 tuh masih worth it banget gitu loh. Tuh kayak gini 10.000 satu resep bisa jadi 5 porsi. Bayangin 7.500 jadi 50.000. Menurut aku wajib banget sih kalian cobain. Ini biar lebih sedep gitu, aku tambahin bubuk balado di atasnya ya. Kayak gini penampilannya. Ini menurut aku cocok banget dijual jadi cemilan gitu, pengganti kentang goreng. Ini menurut aku juga cocok banget sih. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh luarnya crispy, dalamnya letoy gitu teman-teman. Tapi insya Allah kalau dia dingin, dia nggak gampang layu gitu loh teman-teman. Dia tetap kokoh kayak gini. Ini tuh pokoknya enak banget. Ini tips dari aku biar rasanya tuh double enak gitu loh teman-teman. Kenapa aku tadi tuh nggak rekomendasiin isiannya atau baladonya, karena menurut aku isiannya ini tuh kayak kurang enak gitu loh. Jadi kalau kalian mau pakai isian, untuk isiannya bisa pakai yang lebih enak gitu loh. Jadi kalau kalian punya bumbu favorit nih, bisa pakai bumbu favorit kalian. Buat teman-teman yang suka sama videoku, kan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.